semuanya, perkenalkan nama saya Zulfar Susanto dari kelas 10 TPSM, dan kedua anggota kelompok saya yaitu Bagus Aris Kurniadi dan Franciscus Chandra. Dari tugas kelompok sejarah, kami mengambil dari tokoh Johannes van der Vos. Saya akan menjawab pertanyaan pertama dan pertanyaan kedua, dan pertanyaan berikutnya akan dijawab oleh kedua anggota kelompok saya. Pertanyaan pertama, menjelaskan tokoh tersebut mulai dari biografi, asal negara, pekerjaan untuk negara mana, serta jabatan. Van der Vos dilahirkan di Nijmegen, Provinsi Groningen, Belanda pada tahun 1827. Dia diangkat menjadi jenderal komisaris dan dikembalikan ke Batavia atau yang kini disebut dengan Jakarta, hingga akhirnya menjadi gubernur jenderal pada tahun 1830. Van der Vos kembali ke Belanda setelah 5 tahun. Dan pertanyaan kedua, menjelaskan kebijakan-kebijakan yang dibuat saat melakukan kolonialisme di Indonesia. Johannes van der Vos membuat kebijakan untuk meminta para petani menanam tanaman ekspor seperti tebu, tembakau, kopi, dan gula di 1/5 bagian dari tanah mereka. Jika petani tidak memiliki tanah, mereka harus bekerja tanpa upah di perkebunan negara selama 66 hari. Perkenalkan, nama saya Bagus Aris Kurniadi dari kelas 10 TPSM. Nama kelompok Johannes van der Vos. Di sini saya akan memberi jawaban untuk soal ketiga dan keempat. Soal ketiga, menjelaskan apa tujuan yang mendasari kebijakan itu dibuat. Tujuan utama adanya kebijakan tanam paksa di bawah Gubernur Van der Vos yaitu menyelamatkan Belanda dari krisis ekonomi, sebab saat itu kas pemerintah Belanda sedang kosong. Dan untuk soal keempat, apakah setiap kebijakan ada sisi negatif terkait perbudakan saat itu? Jelaskan. Pasti ada sisi negatifnya. Sisi negatifnya adalah masyarakat merasa tertekan, rakyat mengerjakan dengan adanya paksaan, dan ketidakadilan. Sekian dari saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Franciscus Chandra Surya Atmaja dari kelas X TPSM, nomor absen 9. Di sini saya akan mempresentasikan tentang sejarah. 5. Menjelaskan dampak positif bagi rakyat pribumi tentang kebijakan yang dibuat oleh pemerintah kolonial. Dampak positifnya adalah masyarakat Indonesia dapat belajar dari pengalaman jika terjadi gagal panen, memicu giat untuk bertahan hidup dan muncul semangat perjuangan. Yang nomor 6, jelaskan kedudukan pimpinan pribumi dalam menangani kolonialisme di Indonesia masa kolonial. Berada pada urutan paling bawah karena menurut tingkatan masyarakat Indonesia berada pada golongan atau urutan terakhir. Fungsi dari adanya golongan tersebut untuk menunjukkan bahwa golongan yang berkulit putih lebih tinggi tingkatannya dibandingkan dengan pribumi. Sekian presentasi saya, terima kasih.